Pengertian sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam atau crop cultivation, serta pembesaran hewan ternak atau raising. Meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pengertian pembangunan ekonomi. Pertama, ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang untuk kemudian mencari solusi pemecahan atas masalah tersebut agar pembangunan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ini mengandung arti sebagai proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, menurut para ahli, pengertian pembangunan ekonomi menurut Friedrich List adalah seorang yang menganut paham laissez-faire. Menurutnya, perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan perseorangan. Teori dan faktor. Teori perkembangan ekonomi menurut W.W. Rostow. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Kedua, tahap masyarakat prasyarat untuk lepas landas. Ketiga, tahap masyarakat lepas landas. Keempat, tahap masyarakat menuju kematangan. Dan terakhir, tahap masyarakat konsumsi yang berlebih. Lalu, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Kedua, ketersediaan barang modal. Ketiga, sistem organisasi yang digunakan. Keempat, tingkat perkembangan teknologi. Dan terakhir, sumber daya manusia dan sistem pembagian kerja. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi diantaranya itu pertama, adanya suatu peningkatan GNP dan pendapatan per kapita yang disertai pemerataan. Yang kedua, terjadinya suatu perubahan struktur ekonomi. Selain dari ciri-ciri pembangunan ekonomi, kita juga akan membahas mengenai manfaat dan tujuan pembangunan ekonomi. Manfaat pembangunan ekonomi diantaranya, pertama, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Yang ketiga, memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Yang keempat, diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Dan yang terakhir, mengurangi kesenjangan sosial. Adapun tujuan pembangunan ekonomi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada tujuan pembangunan jangka panjang dan ada tujuan pembangunan jangka pendek. Untuk tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat. Dapat juga mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi mata uang. Dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu dampak positifnya, yaitu diantaranya pembangunan ekonomi menuntut adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat sehingga
makin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melalui pembangunan ekonomi, dimungkinkan adanya suatu perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki sebuah tingkat pendapatan. Yang keempat, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya suatu lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang kelima, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan suatu kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan dapat mempercepat suatu proses pertumbuhan ekonomi. Nah, selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya, yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik itu alam hayati atau hewani. Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidaksiplinan manusia. Perencanaan pembangunan ekonomi dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas bawah dan bawah atas. Indikator itu sendiri ada beberapa macam guys. Contohnya peningkatan pendapatan nasional, peningkatan produk nasional atau PNB, terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan neraca. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Ada 4 nih guys. 1. Kontribusi terhadap kesempatan kerja. 2. Kontribusi devisa. 3. Kontribusi terhadap produktivitas. 4. Kebijakan untuk mencapai diversifikasi bahan pangan. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ini mengandung arti sebagai proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Sektor pertanian merupakan sektor yang tetap memiliki peranan yang penting dalam struktur perekonomian nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia. Potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor ini dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Selain itu, pertanian tropika yang merupakan sektor yang menjanjikan. Melihat potensi sumber daya dalam Indonesia yang begitu besar. Ya, jadi sekian pembahasan dari kelompok kami ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.